rahimakumullah, an Ibni Abbas wa Anas radhiyallahu anhum. Disebut radhiyallahu anhum karena yang disebut di sini sebetulnya bukan hanya Abdullah ibn Abbas dan Anas ibn Malik sebagai sahabat Nabi, tapi Abdullah sendiri ayahnya juga sahabat Nabi, yaitu Abbas. Sehingga karena yang disebut di sini ada beberapa sahabat, taradhi kita radhiyallahu anhum. Biasakan kalau kita mendengar nama sahabat, membaca nama sahabat, menulis nama sahabat, untuk kita taradhi, untuk kita membaca radhiyallahu anhum. Ya, dengan dalil pertama, Allah sendiri yang maha agung, yang maha mulia, yang maha suci dalam Al-Quranul Karim. Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang muhajirin dan ansor yang merupakan para sahabat Nabi yang mulia, di mana Allah nyatakan faqala ta'ala was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Jadi kita lanjutkan di dalam ayat yang kita bacakan tadi, saudara. Allah menyatakan was-sabiqunal awwalun, yaitu mereka-mereka yang telah mendahului kita dari golongan pertama umat Islam ini. Siapa mereka? Minal muhajirin wal ansor, dari kalangan muhajirin dan ansor. Nah, kemudian Allah lanjutkan waladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, yaitu mengikuti jalannya muhajirin dan ansor, mengikuti jalannya muhajirin dan ansor dalam berkorban untuk Allah dan Rasulnya, berjuang, yaitu bersama nabinya, ya ikhwan, menjaga Islam, mengamalkan Islam, menyebarkan Islam. Nah, setelah itu apa Allah nyatakan? Radhiyallahu anhum, yaitu Allah telah ridha kepada mereka, Allah melimpahkan ridhonya untuk mereka. Nah, ini menarik, Allah yang maha agung, yang maha mulia, yaitu memuliakan para sahabat Nabi sedemikian rupa sampai Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan ridhonya. Nah, kita sebagai umat Nabi yang banyak berutang kepada para sahabat Nabi, ya kita ini banyak utang budi, utang jasa kepada para sahabat Nabi. Kenapa? Karena tanpa sahabat, laulahum, tanpa mereka kita nggak kenal Islam. Bagaimana Al-Quran itu sampai dari Nabi kepada kita? Lewat sahabat. Dari mana hadis-hadis itu sampai dari Nabi kepada kita? Lewat sahabat. Dari mana kita tahu cerita Nabi dari mulai lahir sampai wafat? Dari para sahabat. Nah, jadi jasa sahabat kepada kita nih, wah, udah nggak kehitung, nggak bisa kita bayar, ya ikhwan. Nah, sekurangnya kalau kita dengar nama mereka, kita doakan mereka radhiyallahu anhum. Nah, itu sebagai bentuk apa? Bukan hanya sekedar doa, tapi juga sebagai bentuk apresiasi dan terima kasih kita kepada generasi para sahabat Nabi yang telah berjasa besar dalam membawa Islam. Alhamdulillah. Yang kedua, sekaligus itu menjadi obat buat hati kita. Nah, karena kadang-kadang kita sengaja atau tidak sengaja, sadar atau tidak sadar, kumpul dengan orang-orang yang fi qulubihim marad, yang di dalam hatinya ada penyakit, ada bughd, ada hikit terhadap para sahabat Nabi. Nah, itu bisa mempengaruhi kita. Kadang-kadang ada yang cerita kekurangan Abu Bakar Siddiq, ada yang menjelekkan Sayyidina Umar, ada yang menjelekkan Sayyidina Utsman, ada yang merendahkan Sayyidina Ali. Udah gitu bahasanya fasih, baca ayatnya kelihatannya bagus. Kadang-kadang kita terpengaruh. Kita pikir yang dia ceritain tuh tentang kejelekan sahabat bener semua. Akhirnya kita terpengaruh, pandangan penghormatan kita kepada para sahabat bisa berkurang. Na'udzubillah min dzalik. Maka itu salah satu obatnya ini dia. Dengar nama sahabat tanpa terkecuali, sahabat yang mana saja, saudara. Maka baca radhiyallahu anhum, radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhuma, radhiyallahu anhum. Tergantung mana sahabat, berapa jumlah yang kita sebutkan, ya ikhwan. Nah, jadi sekali lagi ini juga merupakan obat, insya Allah. Kalau kita sering-sering taradhi kepada para sahabat, sering-sering baca radhiyallahu an untuk para sahabat, insya Allah penyakit kebencian terhadap sahabat nggak bakal menular kepada kita semua, insya Allah. Tanamkan, itu penting sekali, tanamkan. Jadi kalau Allah saja yang maha mulia, maha agung menyatakan radhiyallahu anhum untuk muhajirin dan ansor,
juga para sahabat yang lainnya yang mengikuti jalannya Muhajirin dan Ansor. Kenapa kok kita malas-malasan untuk taraddi buat para sahabat? Padahal kita ini saudara begitu banyak utang jasa kepada para sahabat, begitu banyak utang budi kepada para sahabat. Sudah seyogianya lah, sepatutnya lah kita juga banyak-banyak taraddi kepada para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik, kita lanjutkan. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Abbas dan Anas. Siapa Ibn Abbas, siapa Anas telah kita bahas beberapa waktu yang lalu pada saat membaca hadis-hadis sebelumnya. Mereka berdua ini sahabat Nabi menceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau dengar nama sahabat kita baca radhiyallahu an. Kalau dengar nama Nabi kita jangan lupa baca salawat dan salam buat beliau sallallahu alaihi wasallam, atau boleh juga kita baca sallallahu alaihi wa alihi wasallam, atau boleh juga kita baca lebih lengkap lagi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jadi kalau kita baca lebih lengkap berarti yang kita berikan sholawat dan salam kita kirimkan bukan hanya untuk Nabi, bukan hanya untuk beliau, tapi juga untuk keluarga beliau, yang mana ahlul baitnya juga banyak berjasa kepada umat Islam. Begitu juga untuk para sahabatnya yang mulia. Nah, jadi jangan diperdebatkan. Jangan nanti dibilang oh kalau baca sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu Syiah. Ngawur itu ya ikhwan. Enggak betul. Jadi jangan tertipu. Ahlus sunnah ini justru cintanya kepada keluarga Nabi jauh lebih dahsyat daripada kalangan Syiah yang mengklaim kalau mereka itu sebagai pengikut yaitu keluarga Nabi. Jadi jangan tertipu. Sallallahu alaihi wasallam itu milik umat Islam, milik ahlus sunnah. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu juga milik ahlus sunnah. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam itu juga milik ahlus sunnah. Silakan mau baca yang mana aja boleh. Mau baca sallallahu alaihi wasallam saja boleh, mau ditambah wa alihi boleh, mau ditambah wa alihi wa sahbihi juga boleh ya ikhwan. Baik. Nah, setelah itu mari kita lihat kenapa kita perlu mengucapkan selawat untuk Nabi, karena memang selawat untuk Nabi adalah perintah dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allah yang perintahkan kita berselawat. Ya tentu selawat yang paling wajib adalah pada saat kita menegakkan sholat, karena selawat itu merupakan salah satu rukun sholat. Nah, di luar daripada sholat kita sangat dianjurkan, sunnah muakkadah sangat dianjurkan untuk kita setiap mendengar nama beliau jangan lupa berselawat, karena Nabi mengatakan dalam satu hadis, beliau katakan alaihi salatu wassalam atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Al-bakhil, apa itu al-bakhil? Orang yang pelit, orang yang kikir, kata Nabi. Nabi nih yang kasih stempel. Nabi memberikan stempel orang yang pelit itu, orang yang kikir itu adalah man dzukirtu indah falam yusalli alayya. Yang namaku disebut di sisi dia dengar, dia tahu, tapi dia nggak mau berselawat kepadaku. Na'udzubillah min dzalik. Jadi itulah karenanya kalau kita dengar nama Nabi atau tulis nama Nabi atau membaca nama Nabi, saudara baca sholawat. Jangan sampai kita mendapat stempel bakhil sebagaimana barusan yang Nabi sampaikan. Na'udzubillah min dzalik. Di samping itu Nabi juga mengatakan dengan tegas, yaitu aulabi yaumal qiyamah aktsaruhum sholatan aliyya. Orang yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat. Jadi kalau dari katakan dekat dengan Nabi berarti saudara paling dekat juga dapat syafaatnya, paling dekat juga untuk masuk surga bersamanya, paling dekat juga kedudukan untuk bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Aktsaruhum sholatan aliyya, orang yang paling banyak baca selawat kepadaku. Nah, jadi jangan pelit dengan selawat, baca selawat. Jadi dengar nama Nabi, baca selawat, tulis nama Nabi, baca selawat, baca nama Nabi, baca selawat, insya Allah. Apalagi Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asra. Barang siapa yang membaca selawat kepadaku satu kali saja, maka Allah melimpahkan selawat untuk dia 10. Subhanallah. Kita kirim selawat 1 buat Nabi, dibalas sama Allah. Allah limpahkan selawat buat kita 10. Itu kalau 1 selawat.
Nah, kalau kita baca 10 kali 10, 100 Allah limpahkan. Kalau kita baca 100 kali 10, 1000 Allah limpahkan. Pengertian Allah melimpahkan selawat kepada kita adalah Allah memberikan rahmat. Jangan main-main dengan rahmat Allah ya ikhwan. Tidak ada satu manusia pun bisa masuk surga kecuali dengan rahmat Allah, termasuk Nabi kita Muhammad SAW, sebagaimana beliau sendiri yang menyatakannya, saudara. Kalau Nabi pasti masuk surga, pasti dapat rahmat. Kenapa? Wa kana zat Nabi sendiri adalah rahmat kok dari Allah. Allah menyatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Nah, kalau nabinya sendiri udah sebagai rahmat, pasti Nabi akan masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu ngawur tuh waktu ketika ada profesor, doktor yang katanya ahli tafsir, kemudian begitu mentakwilkan hadis tadi, mengatakan Nabi sendiri belum tentu dapat rahmat. Ngawur ini ya kawan. Bagaimana Nabi belum tentu dapat rahmat? Nabi sudah pasti dapat rahmat. Dari mana kita katakan pasti? Karena Nabi sendiri diutus oleh Allah sebagai rahmat. Yang diutus oleh Allah sebagai rahmat pasti mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tancapkan itu sebagai keyakinan kita ya kawan. Jangan membuat tasyik, jangan bikin keraguan di hati umat ya kawan. Nabi enggak ada, belum tentu dapat rahmat lah. Nanti orang bilang apa? Kalau Nabi belum tentu dapat rahmat, ya Nabi belum tentu masuk surga. Kalau Nabi belum tentu masuk surga, berarti Nabi belum tentu benar. Na'udzubillah min dalik. Ngawur tidak? Yang begitu-begitu jangan didengerin ya kawan. Jangan. Kita ikut aja udah ajaran thariqahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang enggak aneh-aneh ya kawan. Jadi ada ayat Al-Quran, ada hadis yang sahih disampaikan kepada umat, dijelaskan oleh para ulama salaf kita. Ikuti saja jalan yang lurus, jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, sekarang kita langsung ke bunyi hadisnya, saudara. Di sini Nabi